Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rahmawati Putri, NPM 2151020285, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal. Judul jurnalnya yaitu Asal-Usul Ilmu Qiraat. Jurnal tersebut ditulis oleh Iwan Ramadan Sitorus dengan vol no halaman L-Afkar vol 7 nomor 1 Januari sampai Juni 2018 yang akan saya review sendiri. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Penjelasan pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu qiraat. Memang tidak tercatat mengenai kapan tepatnya ilmu qiraat itu muncul, tetapi yang jelas awal mula orang yang pertama menulis tentang ilmu qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam yang wafat pada tahun 244 Hijriah. Beliau telah mengumpulkan para imam qiraat dengan bacaannya masing-masing. Para tokoh lain yang turut mempelopori lahirnya ilmu qiraat adalah Abu Hatim Al-Sijistani, Abu Ja'far Al-Tabari, dan Ismail Al-Qadi. Di zaman sahabat, para qari dan hufaz yang terkenal adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka lah yang dikirim oleh Khalifah Utsman ke wilayah Islam bersama mushaf Utsmani yang telah disediakan. Dari hasil didikan para qari zaman sahabat, muncullah beberapa pakar-pakar qiraat generasi tabi'in dan sesudahnya. Dari hasil didikannya generasi tabi'in, maka semakin banyak orang yang cenderung dan berminat tentang ilmu qiraat. Pada permulaan abad pertama Hijriah, sejumlah ulama-ulama dari kalangan tabi'in membulatkan tekad dan perhatiannya untuk menjadikan qiraat ini sebagai disiplin ilmu yang independen sebagaimana ilmu-ilmu syariat lainnya. Sehingga mereka menjadi imam dan ahli qiraat yang diikuti oleh generasi ke generasi sesudahnya. Bahkan dalam generasi tersebut terdapat banyak imam yang bermunculan dan mulai sejak ini sampai sekarang kita mengikutinya serta mempercayainya sebagai mazhab qiraat. Qiraah sab'ah menjadi masyhur pada permulaan abad kedua Hijriah. Orang-orang Barsah memakai qiraat Abu Amr dan Yaqub. Orang-orang Kufah memakai qiraat Hamzah dan Asyim. Orang-orang Syam memakai qiraat Ibnu Amir. Orang-orang Mekah memakai qiraat Ibnu Katsir dan orang-orang Madinah memakai qiraat Nafi. Pada abad ketiga Hijriah, qiraat ini terus berkembang hingga sampailah pada Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa Ibnu Abbas Ibnu Mujahid yang terkenal dengan panggilan Ibnu Mujahid yang wafat pada tahun 324 Hijriah di Baghdad. Beliaulah yang membukukan qiraah sab'ah atau 7 qiraat dari 7 imam yang dikenal di Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. 7 imam qari tersebut ialah yang pertama Ibnu Amir, kedua Ibnu Muhammad Abdullah, ketiga Asyim Ibnu Abi Al-Najud, keempat Abu Amr Sabban, yang kelima Hamzah Ibnu Habib, yang keenam Abu Ruqaid Nafi, dan yang ketujuh Abdul Hasan Ali Ibnu Hamzah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu syarat-syarat qiraat. Para ulama qiraat membuat syarat-syarat bagi qiraat yang dapat diterima untuk membedakan antara yang benar dan qiraat yang aneh. Para ulama membuat 3 syarat bagi qiraat yang benar, yaitu yang pertama, qiraat itu sesuai dengan bahasa Arab sekalipun menurut satu versi. Yang kedua, qiraat itu sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani sekalipun secara potensial. Dan yang ketiga, bahwa sahih sanadnya baik diriwayatkan dari imam qiraat yang 7 dan yang 10 maupun dari imam-imam yang diterima selain mereka. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai makna sabatu ahruf dalam hadis. Sabatu berarti 7 atau ahruf adalah jamak dari harf yang artinya beberapa huruf. Di samping itu, harf berarti wajah dan lain-lain. Secara harafiah, sabatu ahruf berarti 7 huruf atau 7 wajah. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang sab'atu ahruf adalah sebagai berikut.
Rasulullah bersabda, Malaikat Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku atas beberapa huruf. Lalu aku berulang kali meminta kepadanya agar ditambahnya, maka Jibril pun menambahkan bacaan itu sehingga sampai 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, 7 macam bacaan. Bacaan apa saja jenis bacaan yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan qiraat, riwayat, thorik, dan wajh. Qiraah secara bahasa berarti bacaan. Maksud dari istilah ini adalah setiap bacaan yang disandarkan kepada salah satu seorang qori atau ulama ahli bacaan Al-Quran tertentu, maka kita akan mendengar istilah qiraat Asyim, qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, dan sebagainya. Mereka adalah para imam yang menjadi sumber qiraat tertentu. Kemudian riwayah. Riwayah adalah sesuatu yang disandarkan kepada perawi atau orang-orang yang mengutip qiraat secara langsung dari imam qiraat tertentu. Para imam qiraat memiliki murid-murid yang melalui mereka ilmu qiraat tersebut tersebar luas. Misalnya, riwayah Warasyi dari Nafi, riwayah Hafiz dari Asyim, riwayah Ibnu Wardan dari Abu Ja'far, dan sebagainya. Kemudian thorik. Thorik secara bahasa berarti jalur atau jalan. Maksudnya adalah rangkaian sanad atau yaitu para perawi yang berakhir pada seorang perawi dari imam qiraat atau guru yang biasa disebut dengan syekh. Bacaan Al-Quran tertentu. Istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan apa yang diriwayatkan oleh seorang qori dari generasi lebih akhir, yaitu yang hidup sesudah rawi pertama dari qori tertentu. Misalnya thorik atau jalur Al-Azraq dari Warasi, thorik Abu Rabi'ah dari Al-Bashi, dan sebagainya. 3 istilah di atas disebut juga dengan khalifah wajib. Dengan kata lain, seseorang yang membaca Al-Quran dengan riwayat tertentu harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam qiraat, riwayah, thorik tersebut. Kemudian wajh secara bebas dapat dimaknai versi atau ragam, yaitu semua bentuk perbedaan atau khalifiyah yang diriwayatkan dari qori tertentu. Lalu dalam kasus ini, seseorang dipersilahkan untuk memilih makna atau mana yang akan dibacanya. Karena semua sahih dari qori tersebut, namun disarankan oleh Ibnu Jazari agar kita memilih satu versi saja dalam satu kali pengkhataman. Lalu kemudian kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jabarkan tadi, yaitu dari kajian yang penulis paparkan di atas terjelas bahwa Al-Quran dapat dibaca dengan varian qiraat yang berbeda dengan istilah transformasikan qiraat serta mengkodifikasinya sehingga dapat dipelajari secara riwayah dan diriyah. Ditambah lagi bahwa riwayah mutawatirah yang sampai kepada kita berjumlah 10. Boleh dibaca dalam sholat dan dihitung sebagai ibadah ketika membacanya. Itulah review jurnal dari jurnal yang berjudul Asal-Usul Ilmu Qiraat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.